Shalom Bapak Ibu, Bro dan Sis yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sukacita. Berjumpa kembali dengan saya, Popo, dalam Renungan Pembawa Sukacita, hari Sabtu 24 September 2022. Renungan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45 dengan judul perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Tema renungan hari ini adalah makna salib bagi kehidupan orang beriman. Ayat yang menarik perhatian saya adalah pada ayat ke-44 yang berbunyi, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Saat membaca ayat ini, pastinya kita sama dengan para murid Yesus pada zaman itu, tidak mengerti maksudnya. Tetapi kita yang hidup saat ini, karena sudah sering membaca dan mendengarkan pengajaran Yesus melalui kitab suci, kata-kata Yesus yang kita pahami adalah tentang penderitaan yang akan dilaluinya atau salib yang harus ditanggungnya. Bacaan pada perikop ini juga merupakan pemberitahuan yang kedua tentang penderitaan Yesus. Pemberitahuan yang pertama ada pada Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 27. Sebagai anak Allah, Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa Ia akan mengalami penderitaan dan wafat di kayu salib. Tuhan Yesus telah membuktikan taat kepada salib yang diberikan oleh Bapanya. Walaupun sebagai manusia, Yesus tetap merasa bimbang dan takut sampai peluhnya menjadi titik-titik darah. Apakah sanggup memikul salib yang akan dia jalani? Tuhan Yesus saat itu berdoa di Taman Getsemani sampai 3 kali dengan doa yang sama yang berbunyi, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dan yang terjadi adalah Tuhan Yesus tetap taat pada Bapanya untuk memikul salib yang harus Dia pikul. Salib merupakan pengorbanan, memecahkan belenggu, dan mau memusatkan segala sesuatu pada aku, membuka tali egoisme agar dapat sampai kepada Tuhan. Dalam salib, orang dikecewakan, tetapi tetap bertahan. Mengikuti salib berarti berani cinta sampai memberikan nyawa. Yesus juga menunjuk untuk tidak mundur selangkah pun dalam menghadapi salib. Bapak, Ibu, dan Bro yang terkasih di dalam Kristus, pengalaman saya tentang memikul salib, ketakutan dan kegalauannya sama dengan Yesus. Hanya cara menghadapinya berbeda. Sebagai manusia lemah, saya cenderung kalau bisa menghindari salib yang harus saya pikul. Intinya, menghindari tanggung jawab, bila mungkin dibebankan ke orang lain saja. Kesulitan keuangan yang saya alami awalnya akibat keserakahan. Melihat keuntungan yang ada di depan mata, saya menjadi gelap mata. Investasi lebih banyak, menggalang dana, dan akhirnya hilang tak berbekas. Jadi saya menganggap bahwa salib yang saya pikul adalah akibat dari keserakahan saya. Sangat berbeda dengan salib yang Tuhan Yesus alami. Ketakutan luar biasa saya alami. Bermacam-macam doa saya jalani sampai akhirnya saya betul-betul menyerah.
merasa Tuhan menghindari saya, tidak memberikan solusi padahal saya sangat membutuhkan. Setelah lama saya berefleksi, saya menyadari bahwa Tuhan bukannya tidak memberikan solusi. Setiap bulan saya tetap masih bisa hidup, tetap diberikan berkat. Tuhan tetap memberikan pelajaran supaya saya tetap memikul salib. Tidak langsung enak, semuanya teratasi. Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah yang tidak berdosa saja tetap menjalani salibnya. Apalagi saya, salib yang saya buat sendiri tapi ingin cepat-cepat berlalu. Tanpa salib, iman saya tetap kerdil. Saya harus berjaga dan berdoa. Tanpa doa, salib menjadi godaan. Tetapi saya percaya Yesus akan mendoakan agar kita sadar, berani maju dan menatap salib sebagai harapan satu-satunya. Sebagai refleksi untuk kita semua. Yang pertama, apakah kita lebih sering menghindari atau memikul salib? Yang kedua, apakah salib merupakan beban atau godaan, atau salah satu cara untuk menuju kedewasaan iman? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang hidup. Mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus untuk bisa selalu memikul salib, sehingga saya dapat terus meneladani Putra-Mu Yesus yang telah memikul salib dengan setia untuk menuju kedewasaan iman. Doa ini saya serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Bro dan Sis. Salam sukacita.